Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan serta rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan tukang sihir Al-Muqtafi. Di suatu pagi yang tenang di Baghdad, Abu Nawas yang terkenal karena kecerdasannya berjalan-jalan di pasar. Ia senang berjalan-jalan sambil mengamati orang-orang dan mendengarkan kabar terbaru. Pagi itu pasar ramai dan para pedagang yang menjajakan berbagai macam barang. Ada penjual rempah-rempah dengan aroma yang semerbak, pedagang buah-buahan segar yang tampak menggiurkan, dan penjual kain-kain sutra yang berwarna-warni. Saat ia menikmati suasana pasar, telinganya menangkap suara gemuruh, tawa, dan sorak-sorai. Abu Nawas penasaran. Ia mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah kerumunan besar. Di tengah kerumunan berdiri seorang pria tua dengan jubah hitam panjang yang dihiasi bordiran emas. Pria itu memegang tongkat kayu yang ujungnya dihiasi permata. "Siapa dia?" tanya Abu Nawas pada seorang pria di sebelahnya. "Itu adalah Al-Muqtafi, tukang sihir terkenal yang baru saja tiba di Baghdad," jawab pria itu dengan antusias. Katanya dia bisa melakukan keajaiban yang tidak bisa dilakukan orang lain. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia lalu skeptis terhadap sihir dan menganggapnya tidak lebih dari sekadar ilusi dan trik. Namun rasa ingin tahunya mendorongnya untuk tetap tinggal dan melihat apa yang akan terjadi. Al-Muqtafi mulai menunjukkannya. Ia mengangkat tongkatnya dan mengucapkan mantra. Tiba-tiba sebuah angsa putih muncul dari udara, berputar-putar di atas kepala Al-Muqtafi sebelum mendarat dengan anggun di tanah. Penonton bersorak kagum dan Al-Muqtafi tersenyum puas. Abu Nawas yang berdiri di barisan depan bertepuk tangan dengan ringan. "Wahai Al-Muqtafi, angsamu sangat cantik. Tapi apakah itu sihir sungguhan atau hanya trik?" Al-Muqtafi menatap Abu Nawas, matanya menyipit. "Aku dengar kau adalah Abu Nawas yang terkenal karena kecerdasanmu. Apakah kau meragukan kekuatanku?" Abu Nawas tertawa kecil. "Bukan meragukan, hanya ingin tahu. Kau tahu aku suka belajar hal-hal baru." Al-Muqtafi tersenyum sinis. "Baiklah Abu Nawas, aku tantang kau untuk datang ke pertunjukan berikutnya di istana Raja Harun Ar-Rasyid. Aku akan menunjukkan sihirku yang sebenarnya." Abu Nawas mengangguk setuju. "Aku akan datang. Kita lihat siapa yang lebih unggul, sihirmu atau pikiranku." Malam itu suasana istana penuh dengan kegembiraan. Raja Harun Ar-Rasyid yang senang dengan segala macam hiburan mengundang Al-Muqtafi untuk mengadakan pertunjukan di aula besar istana. Tamu-tamu terhormat, para menteri dan pejabat istana semuanya hadir. Abu Nawas juga diundang secara khusus oleh sang raja, duduk di barisan depan siap menyaksikan pertunjukan. Al-Muqtafi muncul dengan pakaian yang lebih megah, jubah hitam yang dihiasi emas, dan topi tinggi dengan bulu burung eksotis. Ia melangkah dengan percaya diri ke tengah aula, di mana sebuah meja besar telah disiapkan. Di atas meja itu ada berbagai macam alat sihir, dari botol kaca hingga lilin-lilin berwarna. "Wahai Raja yang agung dan para hadirin yang terhormat," kata Al-Muqtafi dengan suara yang lantang, "malam ini aku akan menunjukkan sihir yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Dan untuk itu aku memerlukan seseorang sukarelawan." Raja Harun Ar-Rasyid tersenyum dan menunjuk ke arah Abu Nawas. "Kau terkenal karena kecerdikanmu. Maukah kau menjadi sukarelawan untuk pertunjukan ini?" Abu Nawas berdiri dan membungkuk hormat dengan senang hati yang mulia. Al-Muqtafi menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh arti. "Abu Nawas, aku akan menunjukkan sebuah sihir perubahan wujud.
Aku akan mengubahmu menjadi apapun yang aku inginkan. Apakah kau siap? Abu Nawas tersenyum tenang. Aku siap, Al-Muqtafi. Tunjukkan kekuatanmu. Al-Muqtafi mulai mengucapkan mantra dengan suara yang dalam dan menakutkan. Tangannya bergerak di udara seolah-olah menggambar simbol-simbol misterius. Tiba-tiba Abu Nawas merasakan tubuhnya terasa ringan, dan dalam sekejap ia berubah menjadi seekor burung gagak hitam. Penonton terkejut dan bertepuk tangan, kagum dengan sihir yang ditunjukkan oleh Al-Muqtafi. Gagak itu terbang berkeliling aula dan semua orang mengikuti pergerakan dengan pandangan takjub. Abu Nawas yang kini menjadi gagak masih memiliki kesadarannya. Ia melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baru, merasakan angin di sayapnya dan melihat dunia dari ketinggian. Setelah beberapa saat, Al-Muqtafi mengangkat tongkatnya lagi dan dengan mantra singkat Abu Nawas berubah kembali menjadi dirinya. Ia berdiri di tengah aula, tersenyum tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. "Bagaimana Abu Nawas?" tanya Al-Muqtafi dengan senyum kemenangan. "Apakah kau masih meragukan kekuatanku?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Sungguh mengagumkan, Al-Muqtafi. Kau memang tukang sihir yang hebat. Tapi bisakah kau melakukan sesuatu yang lebih menakjubkan lagi?" Al-Muqtafi yang merasa tertantang mengangguk. "Tentu saja. Aku akan melakukan sihir yang bahkan lebih hebat. Bersiaplah kau, Abu Nawas." Malam itu setelah pertunjukan selesai, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia berjalan ke taman istana, mencari udara segar sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa sihir Al-Muqtafi sangat kuat, dan ia harus menemukan cara untuk mengalahkannya tanpa menggunakan sihir. Saat ia duduk di bangku taman, seorang pria muda datang menghampirinya. Pria itu adalah Ibrahim, sahabat lama Abu Nawas, yang juga seorang ilmuwan. "Abu Nawas, kau melihat pertunjukan tadi? Kau tampak sangat tenang meski di hadapan pada sihir yang begitu kuat." Abu Nawas tersenyum. "Ibrahim, aku perlu bantuanmu. Aku ingin menunjukkan kepada Al-Muqtafi bahwa kecerdikan dan ilmu pengetahuan bisa lebih hebat daripada sihir. Apakah kau punya ide?" Ibrahim merenung sejenak lalu berkata, "Bagaimana jika menggunakan ilmu kimia? Kita bisa membuat sesuatu yang terlihat seperti sihir, tapi sebenarnya hanyalah reaksi kimia." Abu Nawas tertarik. "Ceritakan lebih lanjut, Ibrahim." Ibrahim mengangguk dan mulai menjelaskan rencananya. Mereka akan membuat sebuah bahan yang bisa menghasilkan ledakan cahaya yang terang dan suara yang keras. Ini akan terlihat seperti sihir yang kuat, tetapi sebenarnya hanya hasil dari reaksi kimia sederhana. Keesokan harinya di aula istana yang sama, Al-Muqtafi sudah siap dengan pertunjukan berikutnya. Abu Nawas juga hadir, kali ini dengan sebuah kotak kecil di tangannya. "Wahai Raja yang mulia dan hadirin yang terhormat," kata Al-Muqtafi, "hari ini aku akan menunjukkan sihir yang bahkan lebih menakjubkan dari kemarin. Tapi sebelum itu aku ingin memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk menunjukkan apa yang dia miliki." Raja Harun Ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan penuh minat. "Abu Nawas, kau telah menerima tantangan ini. Apakah kau siap untuk menunjukkan sesuatu yang lebih hebat dari sihir Al-Muqtafi?" Abu Nawas tersenyum dan maju ke depan. "Yang mulia, hadirin sekalian, aku tidak akan menggunakan sihir, tetapi aku akan menunjukkan sesuatu yang bisa disebut sebagai keajaiban ilmu pengetahuan." Ia membuka kotak kecilnya, mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening dan beberapa lembar kertas tipis. Ini adalah bahan-bahan sederhana, tapi jika digunakan dengan cara yang tepat, mereka bisa menghasilkan keajaiban. Abu Nawas menuangkan cairan itu ke lembaran kertas, lalu menyalakan korek api. Dalam sekejap terjadi ledakan cahaya yang terang dan suara ledakan yang keras. Aula istana dipenuhi dengan cahaya dan semua orang berteriak kaget.
Saat kilatan cahaya mereda, orang-orang di aula istana masih terpana. Mereka tidak menyangka sesuatu yang sederhana seperti cairan dan kertas bisa menghasilkan efek yang begitu spektakuler. Raja Harun Ar-Rasyid terkejut dan tersenyum kagum. Ia belum pernah melihat sesuatu seperti ini dalam hidupnya. Abu Nawas berdiri dengan tenang, menunggu reaksi dari hadirin. Al-Muqtafi yang tadi tampak percaya diri, kini terlihat bingung. Ia belum pernah melihat trik semacam itu dan mulai merasa cemas. Bagaimana mungkin seorang tanpa sihir bisa melakukan sesuatu yang begitu menakjubkan? "Wahai Abu Nawas," seru Raja Harun Ar-Rasyid, "kau sungguh pintar. Dari mana kau belajar trik ini? Apakah ini sihir?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Yang mulia, ini bukan sihir. Ini adalah ilmu pengetahuan. Dengan memahami alam dan bagaimana reaksi terjadi, kita bisa menciptakan hal-hal yang tampak ajaib. Ini hanyalah trik kimia sederhana." Al-Muqtafi tidak puas. Ia merasa terancam. Reputasinya sebagai tukang sihir paling hebat dipertaruhkan. Ia melangkah maju, suaranya dipenuhi oleh tantangan. "Bagus sekali Abu Nawas. Kau telah menunjukkan bahwa kau pintar. Tapi itu hanya trik kecil. Sekarang aku akan menunjukkan sihirku yang sebenarnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan." Al-Muqtafi mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Ia mengucapkan mantra panjang dengan suara yang bergetar. Tiba-tiba udara di sekelilingnya berputar-putar dan angin kencang bertiup di dalam aula istana. Orang-orang berbisik ketakutan. Meja dan kursi bergeser dan tirai-tirai berkibar liar. Di tengah pusaran angin muncul sosok-sosok bayangan yang menari-nari. Bayangan-bayangan itu tampak seperti makhluk-makhluk aneh. Beberapa terlihat seperti manusia, tapi dengan sayap dan tanduk. Mereka tertawa. Suara mereka terdengar seperti gema di dalam aula. Raja Harun Ar-Rasyid berdiri, matanya memelalak tak percaya. "Apa ini Al-Muqtafi? Apa yang kau lakukan?" Al-Muqtafi tersenyum lebar, suaranya dipenuhi kebanggaan. "Ini adalah sihir sejati yang mulia. Aku telah memanggil makhluk-makhluk dari dunia lain. Mereka datang untuk melayani dan menunjukkan kekuatan sihir yang sebenarnya." Orang-orang di aula istana merasa takut. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini. Beberapa bahkan berpikir untuk melarikan diri, tetapi rasa penasaran membuat mereka tetap tinggal. Abu Nawas melihat sekeliling, memikirkan bagaimana cara mengatasi situasi ini. Abu Nawas tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Dia melihat sosok-sosok bayangan itu dan menyadari bahwa mereka bukanlah makhluk nyata, melainkan ilusi yang diciptakan oleh sihir Al-Muqtafi. Ilusi-ilusi ini meskipun menakutkan hanya bisa mempengaruhi pikiran orang yang melihatnya. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Abu Nawas mendekat raja dan berbisik, "Yang mulia, aku membutuhkan bantuanmu. Tolong nyatakan bahwa pertunjukan ini harus segera diakhiri demi keselamatan semua orang." Raja meski ragu memutuskan untuk mempercayai Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, apa rencanamu?" Abu Nawas mengambil sebuah kantung kecil dari saku jubahnya yang berisi debu halus yang telah dipersiapkan bersama Ibrahim. "Yang mulia, cukup taburkan debu ini di sekitar aula dan aku akan mengucapkan doa. Kita lihat bagaimana reaksi sihir Al-Muqtafi." Raja mengangguk dan mengambil kantung debu itu. Ia mulai menaburkan pelan-pelan, sementara Abu Nawas melangkah ke tengah aula, menatap Al-Muqtafi dengan pandangan penuh percaya diri. "Al-Muqtafi, sihirmu memang menakjubkan, tetapi aku yakin bahwa apapun yang berasal dari ilusi akan hilang jika terkena kekuatan kebenaran. Mari kita lihat apakah makhluk-makhluk itu nyata atau hanya bayangan dari pikiranmu," kata Abu Nawas. Abu Nawas mulai mengucapkan doa, sebuah mantra yang sebenarnya hanya serangkaian kata yang tidak berarti.
tetapi diucapkan dengan keyakinan dan kekuatan. Saat debu berjatuhan ke tanah, sosok-sosok bayangan itu mulai mundur. Suara angin mereda dan aula istana kembali tenang. Al-Muqtafi terkejut melihat ilusi-ilusinya menghilang. Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa mematahkan sihirnya. Wajahnya pucat dan ia mundur beberapa langkah, kehilangan kepercayaan dirinya. Abu Nawas tersenyum tipis. Al-Muqtafi, sihirmu kuat, tapi itu hanya ilusi. Kebenaran dan kecerdikan akan selalu menang atas tipu daya. Kau telah menunjukkan kehebatanmu, tapi ingatlah, selalu ada orang yang lebih cerdas dan lebih bijak. Raja Harun Ar-Rasyid melangkah maju, suaranya penuh wibawa. Abu Nawas, kau telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan kecerdikan adalah kekuatan yang sejati. Kau adalah pemenang dalam tantangan ini. Orang-orang bersorak memuji Abu Nawas. Al-Muqtafi menundukkan kepalanya, menerima kekalahannya dengan berat hati. Ia tahu bahwa kali ini ia telah bertemu dengan orang yang lebih cerdas dari dirinya. Setelah pertunjukan itu, Abu Nawas menjadi lebih dihormati di Baghdad. Kisah kecerdasan menyebar luas dan banyak orang datang untuk belajar darinya. Ia mengajarkan bahwa sihir mungkin bisa mengesankan, tetapi pengetahuan dan kebijaksanaan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Al-Muqtafi meskipun kalah belajar sesuatu yang berharga. Ia menyadari bahwa terlalu mengandalkan sihir bisa membuat seorang terlena dan meremehkan kemampuan orang lain. Ia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang ilmu pengetahuan dan akhirnya menjadi sahabat baik Abu Nawas. Dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati, Abu Nawas tidak hanya mengalahkan seorang tukang sihir, tetapi juga memenangkan hati banyak orang. Ia menunjukkan bahwa dengan kecerdikan, keberanian, dan kebijaksanaan kita bisa mengatasi segala tantangan, bahkan yang tampaknya mustahil. Dan demikianlah cerita tentang Abu Nawas dan tukang sihir Al-Muqtafi menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengajarkan kita untuk selalu berpikir jernih dan menggunakan kecerdikan dalam menghadapi kehidupan. Beberapa bulan setelah pertarungan dengan Al-Muqtafi, kehidupan Abu Nawas kembali tenang. Ia menghabiskan hari-harinya mengajar di rumahnya yang sederhana di pinggiran Baghdad, menerima tamu-tamu yang ingin belajar tentang kebijaksanaan dan kecerdasan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi Abu Nawas menerima surat Raja Harun Ar-Rasyid. Surat itu mengundangnya ke istana dengan permintaan yang sangat khusus. Di dalam surat tersebut, Raja menulis bahwa ia ingin Abu Nawas membimbing para penasehat istana dalam ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Abu Nawas begitu surat itu berbunyi, "Aku telah melihat betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam menjalani kehidupan yang bijak. Aku ingin kau datang ke istana dan membimbing para penasehatku agar mereka dapat membantu pemerintah dengan bijak dan adil." Abu Nawas tersenyum saat membaca surat itu. Ia senang bahwa raja mengakui pentingnya ilmu pengetahuan dan ingin menyebarkannya di kalangan istana. Tanpa ragu ia menerima undangan itu. Hari berikutnya, Abu Nawas datang ke istana dengan pakaian sederhana seperti biasa. Ia disambut oleh Raja Harun Ar-Rasyid yang membawanya ke sebuah ruangan besar yang sudah dipersiapkan untuk kelas-kelas yang akan diberikan oleh Abu Nawas. Di sana sudah menunggu para penasihat istana termasuk Al-Muqtafi yang kini telah menjadi penasehat spiritual setelah menerima bimbingan Abu Nawas. Mereka semua tunduk dengan hormat dan siap mendengarkan kata-kata bijak dari Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara. Ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan. Mereka adalah senjata yang lebih kuat daripada pedang dan lebih berharga daripada emas. Hari ini aku akan berbagi dengan kalian beberapa pelajaran yang telah kupelajari sepanjang hidupku.
Para penasehat mendengar dengan seksama saat Abu Nawas mengajarkan tentang pentingnya berpikir kritis, melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, dan tidak cepat mempercayai apa yang tampak di permukaan. Ia menceritakan pengalaman-pengalamannya, termasuk bertarung dengan Al-Muqtafi sebagai contoh bagaimana kecerdikan bisa mengalahkan sihir. Setiap hari Abu Nawas memberikan pelajaran baru. Kadang-kadang ia mengajarkan mereka tentang logika dan filsafat. Di lain waktu ia berbicara tentang ilmu alam dan cara alam bekerja. Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dan integritas, mengingatkan mereka bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari kepintaran semata, tapi juga dari hati yang baik. Al-Muqtafi yang awalnya merasa terintimidasi oleh kecerdasan Abu Nawas, kini menjadi salah satu murid yang paling berdedikasi. Ia ingin belajar lebih banyak, tidak hanya tentang sihir, tapi juga tentang ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Abu Nawas melihat potensi besar dalam diri Al-Muqtafi. Ia tahu bahwa jika Al-Muqtafi bisa mengubah perspektifnya, ia bisa menjadi penasihat yang sangat berharga bagi raja. Oleh karena itu, Abu Nawas memberikan perhatian khusus kepadanya, membimbingnya dalam mempelajari ilmu-ilmu baru. Suatu hari, saat pelajaran selesai, Al-Muqtafi mendekati Abu Nawas. "Guru, aku ingin berterima kasih. Kau telah membuka mataku kepada dunia yang lebih besar dari sekadar sihir. Aku ingin belajar lebih banyak agar aku bisa menggunakan pengetahuanku untuk membantu orang lain." Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahu Al-Muqtafi. "Al-Muqtafi, kau memiliki potensi yang besar. Yang perlu kau lakukan adalah terus belajar dan menjaga hati yang terbuka. Dengan begitu kau akan menjadi bukan hanya tukang sihir yang hebat, tetapi juga seorang penasehat yang bijaksana." Dengan bimbingan Abu Nawas, suasana di istana berubah. Para penasehat mulai membuat keputusan yang lebih bijak berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang dengan perubahan ini. Ia melihat bahwa kerajaan menjadi lebih makmur dan damai. Rakyat Baghdad juga merasakan dampak dari perubahan ini. Mereka merasa lebih aman dan sejahtera. Keputusan-keputusan yang dibuat di istana kini lebih adil dan bijaksana. Abu Nawas menjadi sangat dihormati, bukan hanya di istana tetapi juga di seluruh kota. Orang-orang datang kepadanya meminta nasihat dan bimbingan. Abu Nawas selalu siap membantu dengan senyum ramah dan hati yang terbuka. Ia merasa bahagia bisa berbagi ilmu dan kebijaksanaan dan melihat dampak positif dari apa yang diajarkannya. Tahun demi tahun berlalu dan Abu Nawas menjadi semakin bijak. Meskipun usianya bertambah, semangatnya untuk belajar dan mengajar tidak pernah surut. Ia tahu bahwa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan adalah pelajaran seumur hidup, dan ia harus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Suatu hari, seorang anak muda mendekati Abu Nawas. Anak itu tampak penasaran dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa rahasia kebijaksanaanmu? Bagaimana kau bisa menjadi begitu cerdas dan bijaksana?" Abu Nawas tersenyum menatap mata anak itu dengan penuh kelembutan. "Anakku, tidak ada rahasia khusus. Hanya ada satu kunci, yaitu selalu bersikap rendah hati dan siap belajar. Di dunia ini penuh dengan pelajaran, dan kita harus siap untuk menerima dan memahaminya. Jangan pernah merasa bahwa kau tahu segalanya. Selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari." Anak itu mengangguk, menyimpan kata-kata bijak Abu Nawas dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia telah belajar sesuatu yang berharga, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mencari ilmu dan kebijaksanaan. Dengan demikian, cerita tentang Abu Nawas dan tukang sihir Al-Muqtafi berakhir, tapi pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas terus hidup di Baghdad dan di seluruh dunia. Orang-orang mengingatnya sebagai seorang yang bijak,
yang menunjukkan bahwa kecerdikan, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga yang bisa dimiliki seseorang.